Di masa lalu, banyak kerajaan yang berdiri di Pulau Jawa yang terkenal dengan kebesaran dan kejayaannya. Namun tidak sedikit yang runtuh karena dendam dan keserakahan para pewarisnya. Berikut beberapa konflik dan perang saudara yang terjadi pada masa kerajaan Kertanegara melawan Jayakatwang. Konflik yang terjadi pada masa akhir kerajaan Tumapel atau Singosari antara Kertanegara yang merupakan Raja Tumapel dan Jayakatwang, Bupati dari Gelang-Gelang, yang merupakan sepupu ipar sekaligus besan dari Kertanegara. Motifnya adalah membalas dendam kepada Wangsa Rajasa, keluarga Kertanegara yang telah merebut kekuasaan dan membunuh keluarga dan leluhurnya. Puncaknya pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292 Masehi menewaskan Kertanegara dan runtuhlah kerajaan Tumapel. Wikramawardhana berhadapan dengan Brewirabumi. Konflik yang terjadi pada masa kerajaan Majapahit yang dikenal juga dengan Perang Baregreg antara Wikramawardhana yang merupakan keponakan sekaligus menantu Hayam Wuruk yang menguasai Majapahit bagian barat dengan Brewirabumi yang merupakan putra Hayam Wuruk dari seorang selir yang menguasai Majapahit bagian timur. Motifnya adalah konflik jabatan Bri Lasem yang menjadi pemicu di mana Brewirabumi menjadikan Negara-Wardhani sebagai Bri Lasem. Namun di waktu yang bersamaan, Wikramawardhana juga mengangkat Kusumawardhani sebagai Bri Lasem juga, sehingga terjadilah perselisihan. Akhir perselisihan dimenangkan kubu Wikramawardhana dan gugurnya Brewirabumi. Raden Trenggono melawan Raden Surowiyoto. Konflik yang terjadi pada masa Kesultanan Demak antara Raden Trenggono yang merupakan adik Pati Udus dan putra kedua Raden Patah dengan Sarifah Ashika, dan Raden Surowiyoto yang merupakan putra Raden Patah dan Soleha. Motifnya adalah memperebutkan kedudukan Sultan Demak ketiga sepeninggal Pati Unus. Konflik berakhir dengan terbunuhnya Raden Surowiyoto atas perintah Raden Mukmin, putra dari Raden Trenggono, serta naik tahtanya Raden Trenggono menjadi Sultan Demak ketiga. Raden Mukmin melawan Raden Arya Penangsang. Konflik yang terjadi pada masa Kesultanan Demak antara Raden Mukmin atau Sunan Prawoto, Sultan Demak keempat, dengan Arya Penangsang, Adipati Jipang sekaligus sepupu Sunan Prawoto. Motifnya adalah pembalasan dendam atas terbunuhnya Raden Surowiyoto yang merupakan ayah Arya Penangsang oleh Raden Mukmin. Konflik berakhir dengan gugurnya Sunan Prawoto dan Arya Penangsang naik tahta menjadi Sultan Demak kelima. Raden Arya Penangsang berhadapan dengan Ratu Kalinyamat. Konflik yang terjadi pada masa Kesultanan Demak Jipang antara Arya Penangsang, Sultan Demak kelima, dengan Ratu Kalinyamat, penguasa Jepara sekaligus adik Sunan Prawoto. Perseteruan ini melibatkan banyak tokoh seperti Joko Tingkir, Adipati Pajang sekaligus adik ipar Ratu Kalinyamat, Ki Ageng Pamanahan, Ki Juru Martani, Ki Panjawi, dan Danang Sutawijaya, leluhur Kesultanan Mataram.
Motifnya adalah pembalasan dendam Ratu Kalinyamat atas terbunuhnya suami dan saudaranya oleh Arya Penangsang. Konflik berakhir dengan gugurnya Arya Penangsang serta runtuhnya Kesultanan Demak yang digantikan oleh Pajang. Joko Tingkir kemudian naik tahta menjadi Sultan Pajang. Konflik antara Sultan Hadiwijaya dan Danang Sutawijaya. Konflik yang terjadi pada masa Kesultanan Pajang antara Sultan Hadiwijaya, Sultan Pajang, dengan Danang Sutawijaya, pemimpin dari Mataram sekaligus putra angkat Sultan Hadiwijaya. Motifnya adalah eksekusi Pangeran Babelan yang merupakan keponakan Danang Sutawijaya yang menyusup ke Keputren. Konflik berakhir dengan kekalahan pasukan Pajang yang mundur diterjang lahar Merapi serta lepasnya wilayah Mataram dari Pajang. Konflik antara Pangeran Benowo dan Raden Arya Panggiri. Konflik yang terjadi pada masa Kesultanan Pajang antara Pangeran Benowo, putra mahkota Pajang, dan Arya Panggiri, menantu sekaligus keponakan Sultan Hadiwijaya yang menjadi Sultan Pajang kedua. Motifnya adalah pemerintahan Arya Panggiri dinilai semena-mena dan hanya memikirkan balas dendam terhadap Mataram. Dengan bantuan Mataram, Arya Panggiri dilengserkan. Pangeran Benowo naik tahta lalu mundur. Kemudian kekuasaan diambil alih oleh Mataram dan resmi menjadi Kesultanan Mataram. Konflik antara Amangkurat III dan Pakubuwono I. Konflik yang terjadi pada masa Kesultanan Mataram antara Amangkurat III dan Pakubuwono I. Motifnya adalah kedua belah pihak mengklaim sebagai pewaris tata yang sah, sehingga menimbulkan pertikaian. Konflik diakhiri dengan kemenangan Pakubuwono I dengan dukungan dari VOC. Konflik Pakubuwono II dan Raden Mas Said. Konflik yang terjadi pada masa Kesultanan Mataram antara Pakubuwono II dengan Raden Mas Said yang menjadi akhir dari Kesultanan Mataram. Motifnya adalah penuntutan hadiah yang dijanjikan Pakubuwono II kepada Raden Mas Said atas keberhasilan menumpas pemberontakan Amangkurat V yang tidak kunjung diberikan. Konflik berakhir dengan terbelahnya Mataram menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Ngayogyakarta Hadiningrat.